Sejarah berkaitan Tanjung Pinang. Okay, don't forget to subscribe and lonceng notifikasi. And don't forget to like and share Diansa channel. Salam kenal and nice to meet you. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast pagi Vidiansa Channel. Nah, apa kabarnya teman-teman hari ini? Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang sejarah yang berkaitan dengan Tanjung Pinang. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas ya. Nah, Tanjung Pinang terletak di koordinat 0 derajat 5 lintang utara dan 104,27 bujur timur. Kota ini berada di Pulau Bintan, salah satu pulau terbesar dalam gugusan Kepulauan Riau yang memiliki lebih 1.000 pulau, tersebar di perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Permukaan kota ini merupakan perpaduan daerah berbukit-bukit, lembah landai di tepian pantai, serta rawa-rawa dengan hutan bakau. Sebagian besar tanahnya tandus, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sebagai kota kecil, Tanjung Pinang merupakan saksi mata sebuah kontras antara pola lama dan baru yang muncul dalam ruang ekologis dan kultural sejak berabad lampau. Nah, Bintan, Riau merupakan persinggahan dan persemayaman. Kawasan yang kini berada atau bernama Kota Tanjung Pinang berada di jalur perdagangan antar bangsa yang sudah dikenal sejak abad ke-11 sebagai titik navigasi tempat kapal-kapal singgah untuk mengambil air tawar. Menurut catatan Tom Spires, pada abad-abad ke-15 dan 16 sudah banyak perdagangan datang ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah kekuasaan Kerajaan Melaka. Salah satunya adalah Bintan, pulau tempat kota Tanjung Pinang berada. Namun, tidak dijelaskan apakah pulau ini sudah menjadi sebuah bandar dagang ataupun tidak. Catatan ini melaporkan setidaknya ada 60 nama etnis pendatang di Malaka dan bahasa Melayu menjadi bahasa Islam, bahasa komunikasi antar berbagai etnis Islam yang berbeda. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Sultan pada masa Ahmad Shah menyingkir ke Muar di Johor Portugis, kemudian menyerang Muar sehingga Sultan Mahmud Shah berundur ke Pahang. Tidak berapa lama baginda pindah ke Bintan dan membangun istana Kopak di sebelah barat kaki Gunung Bintan serta dua benteng di muara sungai. Pada tahun 1521, Portugis menyerang benteng pertahanannya di Bintan. Di bawah pimpinan Laksmana Hang Nadim, pada tahun 1525, Angkatan Perang Sultan Mahmud Shah berhasil mengepung Formosa di Malaka, sehingga Portugis terpaksa meminta bantuan pangan dari Goa. Selang setahun kemudian, dengan kekuatan penuh di bawah pimpinan Pedro Mascarenhas, Portugis kembali menyerang Bintan dan berhasil mengalahkan kekuatan Sultan Mahmud. Istana Kopak dibakar, Sultan Mahmud Shah beserta keluarganya mundur ke Kampar dan 2 tahun kemudian wafat di Kampar. Setelah Sultan Mahmud Shah wafat, putra keduanya Raja Muzaffar bertolak ke Perak dan berkuasa di sana dengan gelar Sultan Muzaffar Shah. Ia memulihkan kekuasaan dinasti Kesultanan Melayu di Malaka, sedangkan adiknya setelah sementara waktu kembali ke Pahang mendirikan pusat kekuasaan baru di Sungai Johor pada tahun 1530-an dan memerintah di sana dengan gelar Sultan Alauddin Biayat Shah untuk membendung perlawanan para penerus dinasti Malaka ini. Portugis membangun Tanjung Pinang sebagai basis pertahanan militer pendukung. Di tempat ini, Portugis membangun sebuah benteng dan penjara yang bekas-bekasnya masih dapat ditemui sekarang. Ketika Belanda mengambil alih kekuasaan Portugis pada tahun 1619, Tanjung Pinang kembali menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu yang berpusat di Johor. Di masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil yang berpusat di Johor, Bintan kembali menjadi penting. Peringatan sejarah negeri Johor diperkirakan ditulis sekitar tahun 1750-an, menyebutkan bahwa sekitar tahun 1673 Laksmana Tun Abdul Jamil dititahkan Sultan Abdul Jalil Shah III untuk membangun pemukiman di Sungai Carang yang saat itu juga disebut Riau. Informasi serupa juga terdapat dalam Hikayat Negeri Johor yang diperkirakan ditulis pada awal tahun 18, tahun 1800-an.
Sedangkan Tufat An-Nafis menggambarkan peristiwa tersebut sebagai berikut. Laksmana dititahkan untuk membangun pemukiman di Riau, di Sungai Carang, dan menyiapkan pasukan untuk menyerang Portugis jika mereka datang. Ketika Sultan Abdul Jalil wafat, Raja Ibrahim menjadi raja. Sultan Abdul Jalil wafat pada tahun Hijrah Nabi Muhammad 1088, tahun Muslim Dal Akhir 1088 atau setara dengan 1677. Lalu Sultan Ibrahim pindah ke Riau. Gubernur Belanda di Melaka, Balthasar Bort, pertama kali menyebut Riau sebagai saingan Melaka pada tahun 1678. Saujuh dan Kalak menghasilkan 400 bayar timah, sedangkan Malaka mendapatkan pembagian yang lebih kecil karena sebagian besar diambil oleh Achin dan Bengkali, juga Pahang dan Riau. Pada tahun 1678 juga datang laporan dari Gubernur Belanda Thomas Schleicher, pengganti Balthasar Bort, yang isinya jumlah kapal yang berlayar ke Riau sangat besar sehingga sungai tidak dapat dilayari sebagai akibat dari banyaknya transaksi dagang ini. Di sini, pedagang tertarik pada Riau karena managers equipage. Di sini, pedagang timah dibayar dengan setengah harga kintan dan setengahnya lagi dengan kain. Sedangkan di Malaka, mereka mendapatkan kain apa saja yang ada dan bukan model terbaru seperti di Riau. Pusat kesultanan kemudian berpindah lagi ke Johor sampai Sultan Ibrahim Shah wafat pada tahun 1685 dan digantikan oleh Sultan Mahmud Shah II. Pada tahun 1699, Sultan Mahmud Shah II wafat dibunuh di Kota Tinggi. Peristiwa ini menandai akhir dinasti Malaka yang berasal dari Bukit Seguntang. Karena Sultan Mahmud Shah II tidak memiliki keturunan, Bendahara Abdul Jalil kemudian mengangkat dirinya sebagai pengganti sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Peralihan kekuasaan ini juga menandai surutnya kejayaan Johor, perompakan meningkat dan masyarakat dilanda keresahan. Sultan yang baru pun tidak mendapat kepercayaan dari sebagian besar dan rakyat. Dinilai mendurhaka karena dianggap berada di balik pembunuhan Sultan. Akhirnya pada tahun 1709, pusat kekuasaan dipindahkan dari Johor ke Riau. Sultan pun membangun pelabuhan di Riau. Maksud kami di Sungai Riau. Beberapa tahun kemudian, 1717, muncul seorang tokoh dari Shepera, kekuasaan Pagaruyung, yaitu raja kecil yang menyatakan diri sebagai keturunan Sultan Mahmud Shah II. Raja kecil berhasil menarik dan menghimpun kekuatan yang ada di Johor, terutama pada perantau Minangkabau dan orang laut. Lalu dengan dukungan itu, yang merebut tahta Johor dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang mengembalikan Abdul Jalil ke kedudukannya semula sebagai bendahara dan menikahi putrinya Tengku Kamariah. Tetapi karena kecewa atas kekalahan tersebut, Abdul Jalil lebih memilih pergi ke Kuala Pahang dan meninggal di sana pada tahun 1718. Putranya yang bernama Sulaiman tidak puas dan untuk memulihkan kekuasaan yang dianggap telah dirampas oleh raja kecil, ia menjalin persekutuan dengan Bugis yang dikenal sebagai Opu-Opu yang lima atau Bugis lima bersaudara, yaitu Daeng Parani, Daeng Menambun, Daeng Merewah, Daeng Celak, dan Daeng Kemasi. Pada tahun 1721, persekutuan Melayu Bugis resmi terjalin untuk menghadapi raja kecil setelah melakukan serangkaian pertempuran pada tahun 1722. Raja kecil berhasil dipukul mundur dan meninggalkan Riau untuk kemudian menuju Siak dan mendirikan kerajaan di sana. Kemenangan atas raja kecil mempererat persekutuan Melayu Bugis dan dikukuhkan melalui sumpah setia, berdampak pada wujudnya penguasa kembar di puncak struktur politik Melayu. Sultan Melayu dan keturunannya sebagai yang pertuan besar dan Bugis serta keturunannya menjadi yang di pertuan muda. Sejak itu kekuatan Bugis yang berpusat di Selangor dipindahkan ke Riau, meskipun keeratan ikatan antara Riau dan Selangor terus dilakukan. Misalnya dengan pernikahan Daeng Parani dan putri yang di Pertuan Selangor yang juga keturunan Bugis. Sulaiman dinobatkan sebagai sultan dengan gelar yang Pertuan Besar Riau, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Nanti video akan sambung lagi sejarahnya yang berkaitan dengan Tanjung Pinang ini. Oke. Jangan lupa bantu untuk channel ini meningkat dengan cara subscribe, like, and share. See you, bye-bye. Telah mendengar. Bye.